Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Lawrence Mangunsong dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu jenis naskah yaitu Surat Perjanjian Perdamaian yang terdapat pada mata kuliah Hukum Bisnis dengan tujuan untuk mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis 2025. Sebagai pembukaan, saya akan menjelaskan apa itu surat perdamaian. Surat perjanjian perdamaian merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang dibuat secara tertulis oleh dua pihak atau lebih yang sebelumnya terlibat dalam suatu sengketa, konflik, ataupun permasalahan. Tujuan dari surat ini dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai tanpa harus melalui proses peradilan ataupun hukum, dengan tetap menerapkan dasar musyawarah dan mufakat. Untuk penjelasan naskah surat perjanjian perdamaian, pada halaman pertama terdapat judul yaitu Surat Perjanjian Perdamaian. Lalu dalam bagian pembuka terdapat penjelasan bahwa perjanjian ini dibuat pada hari Rabu, bulan Mei tahun misalnya 2025. Lalu ada penjelasan mengenai tempat di mana surat ini dibuat. Lalu yang di bawahnya terdapat identitas kedua belah pihak yang terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dan alamat lengkap. Lalu untuk isi dari surat perjanjian perdamaian itu memiliki beberapa pasal. Untuk pasal yang pertama adalah latar belakang. Bagian ini menjelaskan pokok permasalahan, yaitu adanya kewajiban pembayaran sejumlah dana sebesar 10 juta, misalnya sebesar 10 juta, dari pihak kedua kepada pihak pertama yang tidak diselesaikan sesuai kesepakatan awal. Oleh karena itu, kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikannya secara damai dan keluargaan. Lalu pasal kedua adalah tujuan perjanjian perdamaian. Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menjadi dasar hukum atas tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai. Perjanjian ini dibuat sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa tanpa tuntutan di kemudian hari, selama isi perjanjian dijalankan dengan baik. Lalu untuk pasal ketiga adalah ketentuan kesepakatan. Pihak kedua menyatakan kesidanya untuk melunasi kewajiban pembayaran sebesar 10 juta rupiah. Diatur bahwa pihak kedua ini akan melunasi utangnya sebesar 10 juta dalam dua kali pembayaran. Untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat pada misalnya tanggal 1 sebesar 5 juta, lalu pembayaran kedua dilakukan paling lambat misalnya keesokan harinya tanggal 2 sebesar 5 juta. Lalu untuk pasal keempat, itu adalah itikat baik. Penting untuk dicatat bahwa surat ini dibuat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Hal ini menjadi bukti bahwa kesepakatan ini murni atas dasar kesadaran dan tanggung jawab bersama. Lalu ada pasal kelima yaitu keadaan memaksa atau force majeure. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul keadaan di luar kendali kedua belah pihak seperti bencana alam, wabah, konflik sosial, atau gangguan besar lainnya yang mengalami pemenuhan kewajiban, maka pelaksanaannya akan ditunda dan dibahas kembali oleh para pihak secara musyawarah. Perjanjian ini memberikan pengecualian terhadap kewajiban apabila terjadi keadaan maksa seperti bencana, konflik, ataupun hal-hal yang di luar kendali para pihak. Lalu untuk pasal selanjutnya ada pasal 6 yaitu kerahasiaan isi perjanjian. Seluruh isi dan latar belakang perjanjian ini wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya bisa dibuka atas dasar perintah hukum. Lalu untuk halaman selanjutnya itu pelanggaran terhadap kesepakatan pasal 7. Jika salah satu pihak dengan sengaja melanggar isi kesepakatan, pihak lainnya berhak menempuh jalur hukum. Lalu pasal selanjutnya ada penyelesaian sengketa lanjutan. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan atas pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu. Nah, jika ada sengketa lebih lanjut, maka disepakati akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah. Tapi bila gagal, maka akan diajukan ke pengadilan wilayah kedua belah pihak tersebut. Contohnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Lalu untuk pasal yang terakhir itu adalah pasal 9, yaitu penutup. Demikian surat perjanjian perdamaian ini disusun dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sebagai penutup, para pihak menyatakan bahwa dokumen ini sah dan mengikat sejak ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2025. Sesuai dengan yang ada pada surat tersebut, yaitu di bagian kiri ada pihak pertama ditandatangani dan di bagian kanan ada pihak kedua lalu ditandatangani sebagai tanda bahwa kedua belah pihak ini setuju atas surat perjanjian perdamaian yang mereka buat. Demikian penjelasan saya mengenai surat perjanjian perdamaian yang telah disusun. Surat ini merupakan bentuk konkret dari penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, keadilan, serta kejelasan hukum. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sumber dari surat perjanjian perdamaian ini, saya ambil dari Mekaresign, yaitu terdapat berbagai contoh dari surat perjanjian perdamaian di web tersebut. Untuk linknya akan saya cantumkan pada dokumen di Word. Terima kasih.